Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Seorang muslim dalam Islam yang intelek cukup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, ingat pada Allah, tapi juga tidak berhenti untuk berpikir, belajar, menganalisa dan seterusnya. Jadi begitulah yang ingin kita katakan di sini adalah bahwa orang jika ingin menjadi muslim yang sejati, dia akan menjadi seorang manusia yang sebenarnya. Pemahamannya adalah dia tidak perlu menjadi manusia lain yang berbeda dari manusia pada umumnya. Nah, kesan-kesan ini yang seringkali harus kita pahami terlebih dahulu. Sebab pada masa sekarang ini ada kesan di mana orang ketika ingin menerapkan dan mengamalkan ajaran Islam cenderung dinilai sebagai orang yang berbeda dari kehidupan yang ada, orang yang terbelakang, orang yang tidak moderat. Seakan-akan lambang moderat itu adalah kalau dia meninggalkan ajaran Islam. Oh, dia Islamnya moderat. Ternyata ketika diteliti lagi, moderat itu pemahamannya adalah kalau dia misalnya ikut ke sana iya, ikut ke sini iya, begitu ya. Nggak peduli dengan halal haram, terima ajaran-ajaran sesat, itu dianggap moderat. Pemahamannya seperti itu. Padahal pemahaman moderat yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran Islam, memang tidak boleh melampaui batas, tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Begitu. Muslim modern begitu juga. Muslim modern adalah kalau dia mau mengikuti budaya-budaya yang baru walaupun dia tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu modern. Padahal yang kita inginkan dengan modern adalah bagaimana seorang muslim dapat terus mengikuti perkembangan zaman, tidak terbelakang, mengambil maslahat yang paling baik, khususnya dalam urusan dunia, dalam sarana, dalam masalah kemudahan, sebagaimana Rasulullah SAW menerima tawaran dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit saat perang Khandaq. Sebagaimana Rasulullah juga menerima ketika salah seorang sahabat memberikan contoh bagaimana mengawinkan pohon kurma yang lebih baik dan lebih cepat. Maka Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Itulah modern. Modern. Artinya dia cepat merespon perkembangan baru yang bermanfaat. Tidak kalau bahasa sekarang tidak gaptek lah, tidak ketinggalan zaman. Sementara sekarang ini di sebagian masyarakat yang namanya modern adalah kalau dia mengikuti apa saja perkara-perkara yang baru, budaya-budaya yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga memang yang miris seringkali di masyarakat kita, budaya-budaya yang datang dari barat misalnya, itu yang cepat kita respon adalah budaya-budaya yang seringkali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara budayanya yang positif malah tidak kita ambil, kedisiplinannya, kebersihannya, terus teknologinya. Justru yang cepat adalah budaya-budaya yang bebas, tidak ada aturan agama dan lain sebagainya. Padahal secara umum kita tidak anti untuk mengambil manfaat yang baik dari manapun juga.
Ya, seorang muslim tidak dilarang untuk mengambil manfaat yang baik dari manapun juga, walaupun dia dari orang kafir. Walaupun dia dari orang kafir. Dan itu nyata-nyata memang sudah dilaksanakan. Hatta pada zaman Rasulullah SAW. Yang paling contoh, yang paling jelas seperti tadi saya katakan, tidak dikenal pada zaman Rasulullah sistem peperangan dengan menggali batu. Itu dikenalnya sebagai budaya atau sistem yang dikenal oleh bangsa Persia yang dibawa oleh Salman Al-Farisi. Itu tidak dilarang. Sebagaimana kita sekarang tidak dilarang mengambil sistem yang datang dari barat, dari negara mana, dari negara Jepang dan lain sebagainya, selagi dia bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran. Ya, jadi sekali lagi yang ingin saya tegaskan di sini, kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, jangan kita kemudian menggambarkan kita akan menjadi manusia yang berbeda dari yang sebenarnya. Justru sebaliknya, menjadi muslim yang sejati sesungguhnya dia akan kembali kepada manusia yang sebenarnya, yang memang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan dasar dan tujuan, atau sesuai dengan watak dasar atau bawaan dasar manusia itu sendiri. Sebab memang sebagaimana kita katakan bahwa Islam adalah agama yang fitrah. Baik, kalau itulah jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi muslim sejati? Tentu banyak ya, kalau kita mau bicarakan secara umum dari berbagai macam sudut pandang. Akan tapi secara singkat, muslim sejati itu bisa kita simpulkan dalam 3 hal. Pertama, muslim sejati adalah orang yang hubungannya kepada Allah baik, kemudian hubungannya kepada diri sendirinya baik, serta hubungannya kepada manusia di sekelilingnya atau makhluk di sekelilingnya baik. Itu saja. Jadi boleh kita katakan orang yang baik hubungannya kepada Allah, baik kepada dirinya sendiri, dan baik kepada manusia di sekitar. Atau bisa kita ringkas dengan bahasa, orang yang imannya baik, orang yang amal solehnya baik, dan orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik. Itu saja mungkin kalau bisa kita terjemahkan dan kita realisasikan dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan menjadi muslim yang sejati. Sebab ketika orang baik beriman kepada Allah dengan baik, itu artinya dia menjaga hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak baik hubungannya kepada Allah dikatakan sebagai orang yang zalim. Bahkan tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Pemahamannya adalah kalau orang beriman dengan baik, kalau orang meyakini dan mengamalkan keimanannya dengan baik dan tauhidnya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita selalu membangun keimanan tauhid kita yang baik pada Allah, dan itu adalah merupakan fondasi dasar bagi seorang muslim. Jangan sampai fondasi ini goyah ya. Kadang-kadang secara tidak sadar, meskipun memang realitanya sering menunjukkan demikian, kita suka kehilangan kendali ketika kita berhadapan dengan seorang muslim yang mungkin tidak baik dan lain sebagainya. Dan pada posisi yang berhadapan kita dapati ada orang yang non muslim kebetulan baik dalam satu sisi, maka kita seringkali tanpa sadar, oh bagusan dia orang kafir, bagusan dia si fulan dan seterusnya. Padahal sebagus apapun orang kafir dengan muamalahnya, dengan sikapnya, dengan kekufurannya, sudah cukup semua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menghapus segala amal. Ini bukan masalah kita objektif atau tidak objektif, akan tapi masalah akidah. Ya. Masalah akidah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu sudah kaidah yang tidak bisa kita pungkiri. Sementara innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Dalam ayat tentang nikah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk wala tankihu musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Terus apa setelahnya? Allah katakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak wanita perempuan itu lebih baik bagi kalian daripada wanita musyrik walau a'jabatkum, walaupun wanita itu membuat kamu terpesona. Nah, ini sebuah kaidah yang menjadi akidah bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita tawar-tawar. Jadi jangan sampai ini tergadaikan hanya karena tawaran harta, tawaran jabatan, tawaran jodoh, apalagi tawaran-tawaran yang sangat tidak berharga. Berharga apapun dunia, jika dibandingkan dengan tawaran akidah, maka itu semua tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga hubungan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala harus kita jadikan sebagai prioritas. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik pada diri kita. Bagaimana menjaga hubungan baik pada diri kita? Sebenarnya konsepnya sederhana jelas, beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Fussilat ayat 46, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Orang yang beramal saleh falinafsi, untuk dirinya. Jadi pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beramal saleh, beribadah, menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi kemungkaran dan seterusnya, falinafsi itu untuk dirinya. Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari setiap amal saleh yang kita lakukan. Allah tidak mengambil atau tidak mendapatkan kerugian sedikit pun dari kemaksiatan yang kita semuanya falinafsi. Wa man asaa fa'alaiha. Maka dalam hadis qudsi ya, dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasul apa? Ya ibadi, sampai misalnya ini. Ya ibadi, law anna awwalakum, apa lagi terus? Wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia, jin, yang seandainya kalian dari awal, dari sejak pertama diciptakan manusia sampai akhir nanti, terakhir manusia diciptakan, wa insakum wa jinnakum, manusia atau jin semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya berada dalam posisi orang yang paling bertakwa. Bukan sekedar orang bertakwa, orang yang paling bertakwa. Semuanya sama, bertakwanya tinggi. Mazada fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kerajaan. Sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Jika semuanya dari awal sampai akhir menjadi orang yang paling durhaka, bukan sekedar orang durhaka, afjari qalbi rajulin wahid, orang yang paling durhaka, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu. Jadi untuk apa kita beribadah kepada Allah saleh? Linafsi, untuk diri kita. Kita salat untuk diri kita. Bukan hanya sekedar masalah pahala. Kalau pahala sudah jelas. Tapi juga masalah kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita, bahkan kebutuhan fisik kita.
kita puasa, kita sedekah, paling nafsi. Semakin di sini akan kita dapatkan banyak, biasanya kajian-kajian ilmiah, manfaat sholat, manfaat sedekah, manfaat puasa. Karena memang tadi fitrah Allah, allati fatara an-nasa 'alaiha, kembali kepada diri kita. Tinggal pengamalannya benar atau tidak. Seringkali yang menimbulkan pandangan-pandangan yang tidak benar terhadap Islam hanya dua sebenarnya: pemahaman yang tidak benar terhadap Islam dan pengamalan yang tidak benar terhadap Islam. Begitu ya? Pemahaman yang tidak benar, kadang pemahamannya tidak benar. Ya. Apakah masalah puasa misalnya seperti tadi ada sahabat yang tidak mau berbuka sama sekali, ada yang tidak mau menikah, itu pemahaman tidak benar. Ada pemahaman yang tidak benar. Rasulullah pernah melihat seorang ketika masuk ke rumah, melihat ada tali digantung dalam rumah. Ketika ditanya, ini apa ini tali? Oh, ini si fulana, dia itu ikat tali di rambutnya untuk sholat malam. Kalau dia ngantuk, dia ketarik oleh tali tersebut. Rasulullah larang, tidak, itu tidak benar. Gitu, itu tidak benar. Pemahaman tentang tawakal misalnya, orang memahami yang tawakal pasrah saja, tidak perlu mencari sebab. Padahal tawakal itu artinya adalah pasrah dan dia mencari sebab yang paling mungkin untuk mendapatkan apa yang dia ingin. Seorang sahabat datang pada saya, Rasulullah, a'akiluha wa atawakkal am a'akiluha wa tawakkal, a'akiluha wa atawakkal am la a'akiluha wa tawakkal. Ada orang datang bawa ontak ke Masjid Nabawi. Dia bingung, kalau dia ikat ontanya kan dibilang nggak tawakal. Dia sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya ikat onta saya kemudian saya tawakal atau saya tawakal saja? Kata Rasulullah, ya aqilha wa tawakkal. Ikat ontanya dan Rasulullah ketika perang dengan kerasulannya, dengan mukjizatnya, apakah tidak pakai baju perang dia? Pakai baju perang. Pakai baju perang dia, pakai baju besi. Pakai baju besi. Nah, itu pemahaman. Itu pemahaman. Artinya kepada kita rahimahullah, ketika seseorang beramal soleh dengan baik, ketika seorang beribadah dengan baik, dia sebenarnya sedang merawat dirinya. Dia sebenarnya sedang menjaga dirinya. Cuma kadang kita ini ya, karena sudah asyik ya, tergiur dan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia, melihat hal itu seringkali sebagai sesuatu yang memberatkan, dan kemudian dicarilah alasan-alasan ya, sedekah berat, saya butuh ini, saya butuh itu. Padahal dia mengeluarkan untuk yang lain ringan-ringan saja. Dia keluar untuk beli pulsa setiap bulan 100 rial, 200 rial, ringan ya. Giliran sedekah 10 rial udah terasa banyak. Itu pun diingetin terus lagi. Bulan lalu sudah sedekah 10 rial, masih diingetin pula. Sholat juga begitu, kita sholat terasa berat. Padahal untuk yang lainnya kita bisa sangat ringan melakukannya. Jadi permasalahannya bukan karena kita tidak mampu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Permasalahannya kita sudah terlalu berat dengan tarikan-tarikan yang lain. Sebab itu begitu. Ketika orang berbuat maksiat, maka dia tak lain menzalimi diri. Menzalimi diri. Dalam ayat tentang al-ashurul hurum, inna iddatallahi 12 syahran minha arba'atul hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang Allah hormati, bulan-bulan hurum. Apa saja ashurul hurum? Saya tahu ashurul hurum ada apa saja? Bulan apa? Bulan Muharram, Safar, Rajab, Zulqa'dah dan
Zulhijjah, dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, atau Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya fala tadlimu fihinna anfusakum? Memang ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, jangan berperang pada bulan-bulan tersebut, dan menurut sebagian para ulama dan dikuatkan oleh sejumlah ulama bahwa itu sudah dinasak, sudah dihapus. Yang kedua adalah jangan kalian berbuat maksiat pada bulan-bulan tersebut. Jangan kalian berbuat maksiat pada bulan-bulan tersebut. Tentu pemahamannya bukan berarti bulan lain boleh maksiat, ya. Akan tapi penekanan untuk tidak berbuat maksiat di bulan tersebut semakin besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala bahasakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Karena ketika orang bermaksiat, melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya sedang menzalimi dirinya. Yang cepat atau lambat dia akan merasakan akibat. Kita lihat kenyataannya pada jangankan masalah akhirat yang sudah jelas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja banyak orang yang sudah merasakan akibat dari kemaksiatan. Artinya biasanya orang bermaksiat itu tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ya. Akan tapi jangankan di akhirat, di dunia pun seringkali buah dari kemaksiatan tersebut tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang dia dapat. Akibat dari perzinahannya, naudzubillah, ada yang sampai dipotong-potong, naudzubillah seperti itu. Akibat dari perzinahannya lahir anak-anak yang haram. Maaf, bukan anak-anak haram, bukan anak yang haram. Perbuatan orang tuanya yang dosa besar. Artinya dampaknya siapa ya? Anaknya dan seterusnya. Dari minuman keras, dari perjudian, dari berbagai macam kezaliman, penipuan dan lain sebagainya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka ketika orang beramal saleh dengan baik, dengan benar, maka dia sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri. Dan yang terakhir, dia berbuat baik kepada orang lain. Ini juga akhlak. Ini juga masalah muslim sejati. Jadi seseorang jangan merasa dia menjadi muslim hanya karena akidahnya sudah mantap, imannya sudah mantap, dia sudah jauh dari perbuatan syirik. Itu masih belum cukup. Dia masih dituntut untuk menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya. Dan itu juga perkara yang langsung berkaitan dengan keimanannya. Banyak sekali hadis-hadis atau Al-Quran juga berbicara mengaitkan keimanan kita dengan perilaku kita sehari-hari. Makanya kalau ada yang mengatakan tauhid nomor 1, betul. Tauhid yang paling pertama, betul. Akan tapi akhlak juga utama. Jadi tidak boleh kita katakan yang penting tauhid, akhlak belakangan. Tidak. Yang penting tauhid, akhlak juga penting. Kita memang tidak mengatakan yang penting akhlak, tauhid belakangan. Akhlak penting, tauhid penting. Tauhid penting, akhlak juga penting. Sebab ad-dinu husnul khuluq, kata Rasulullah. Agama itu adalah akhlak yang dan Rasulullah sering mengaitkan masalah iman kita dengan akhlak kita. Mungkin hadis yang paling kita kenal adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak diam. Seterusnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. La yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang tidaklah sempurna iman seorang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Dikaitkan langsung dengan keimanan. Dikaitkan langsung dengan keimanan. Ini juga merupakan variabel atau faktor yang tidak bisa kita nafikan dalam mewujudkan diri sebagai seorang muslim sejati. Tidak ada
dikotomis dalam masalah ini. Jadi kadang ada orang mengatakan yang penting akhlaknya baik. Masalah saya belum sholat, masalah belum menutup aurat, yang penting akhlaknya baik. Tentu saja ini juga salah. Gitu ya. Anda tidak sholat, Anda tidak menutup aurat, itu juga indikasi kuat bahwa Anda tidak ingin berbuat baik kepada diri Anda dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.